Halo, shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Ini minggu kedua kita ketemu sekolah minggu lewat online, lewat HP. Mestinya kangen, kepingin ketemu langsung sama adik-adik. Tapi karena masih ada COVID-19, ya enggak apa-apalah kita terpaksa memakai online. Tapi adik-adik harus tetap serius, tetap sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati, kita akan memujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik kita berdoa, kita satukan hati, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya, meskipun kami masing-masing berada di rumah, namun biarlah Engkau berikan kesungguhan hati bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan yang pimpin masing-masing kami, untuk kami boleh serius bersungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Markus. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Di situ dikatakan angin ribut diredakan. Nah, ini ceritanya pada waktu itu Tuhan Yesus sudah keliling-keliling memberitakan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat di mana-mana bersama dengan murid-muridnya, diikuti oleh murid-muridnya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada mereka untuk naik ke perahu, mereka akan pergi ke seberang. Nah, pada saat mereka naik ke dalam perahu, Tuhan Yesus ada di sana juga dan Tuhan Yesus tidur, dikatakan di situ. Nah, pada saat perahu mereka mulai berjalan, ada angin badai, angin yang besar sekali, sehingga menggoncang-goncangkan perahu itu. Dan apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Mereka membangunkan Tuhan Yesus, berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka takut, mereka khawatir, angin yang begitu besar, perahu yang sudah terombang-ambing, tapi Tuhan Yesus masih tidur. Dan akhirnya Tuhan Yesus bangun dan berkata kepada angin itu. Di situ dikatakan di ayat yang ke-39, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Di ayat ke-40 dikatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Loh, murid-murid Tuhan Yesus ini hari-harinya kan ikut Tuhan Yesus. Hari-harinya mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Hari-harinya mereka tahu bagaimana Tuhan Yesus ini dapat melakukan segala sesuatunya. Tetapi kenapa pada saat di dalam perahu dan Tuhan Yesus ada di dalamnya, mereka masih tetap takut? Makanya Tuhan Yesus bilang, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu enggak percaya?" Berarti selama ini ikut Tuhan, melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi sebenarnya dalam hatinya ini masih kurang percaya, masih ada rasa takut. Nah, sama seperti kita adik-adik.
Kita ini sudah ikut Tuhan tiap minggu ke sekolah minggu, terus tiap hari juga berdoa, baca firman, saat teduh. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir, itu menandakan bahwa kita kurang percaya. Kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Nah, kalau seperti murid-murid tadi, Tuhan Yesus ada di dalam perahu, sama seperti kita. Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Kalau sudah seperti itu, kenapa kita harus takut? Apalagi kita tahu Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, bahkan angin pun itu nurut sama Tuhan. Menciptakan alam ini, dunia ini, seluruh isinya termasuk kita. Dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Terus apalagi yang harus kita takutkan dan khawatirkan? Mestinya itu semua tidak perlu. Wah, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan yang mampu menolong kita apapun keadaan dan masalah kita. Tapi ingat, sesuai dengan waktu Tuhan. Misalkan nih kita takut, waduh besok ulangan, gimana ini nanti kalau nilainya jelek. Terus tapi kita tidak mau belajar. Nah, itu juga salah. Kita harus tetap belajar dan kita menyerahkan kekhawatiran kita dengan berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Percaya kalau kita sudah belajar dengan baik, Tuhan akan menolong. Terus mungkin ada adik-adik atau mungkin teman-temannya adik-adik, waduh belum bayar SPP nih, gimana? Khawatir, takut. Kita bawa segala persoalan kita kepada Tuhan dan kita harus percaya. Sekali lagi, percaya. Karena Tuhan itu adalah Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan akhir-akhir ini yang terjadi, apa adik-adik pasti tahu? Corona, COVID-19, di mana-mana membuat heboh. Dan adik-adik libur, wah seneng ya, libur lama. Awalnya seneng, lama-lama bosen. Mulai bingung cari acara. Mau ikut mama ke supermarket, nggak boleh. Mau ikut mama belanja, nggak boleh. Harus diem di rumah, stay at home. Nah, terus akhirnya kita berpikir, waduh kapan ya ini semua akan berakhir? Gimana nanti aku kalau ketularan? Gimana kalau papa mama yang kerja nanti ketularan? Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Balik lagi kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, meminta pertolongan, perlindungan. Yesus adalah Tuhan, sekali lagi yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir lagi. Oke? Nah, sekarang untuk ayat hafalannya tetap seperti minggu lalu. Adik-adik video kirimkan ke Kak Fani. Ayat hafalannya ada di Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Oke. Sekarang untuk pertanyaannya. Tadi bolak-balik Kak Fani sudah bilang, cerita Kak Fani diambil dari, nah adik-adik pasti sudah tahu ya. Nanti jawabannya dikirim ke Kak Fani juga. Pertanyaan yang pertama, cerita ini diambil dari kitab mana? Dan yang kedua adalah, apa poin dari cerita Kak Fani pagi ini? Nah, nanti adik-adik bisa baca lagi di pasal yang Kak Fani tadi sudah katakan. Dibaca lagi, dimengerti, sambil mendengarkan video. Adik-adik serius, sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan itu bisa masuk dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Oke adik-adik, ini cerita Kak Fani pagi ini. Kita mau mengakhirinya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang sederhana, namun biarlah itu boleh membuat kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan penolong kami. Yesus adalah Tuhan pengharapan kami. Biarlah kami tidak lagi takut, kami tidak lagi khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tetap boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi bangsa ini, bagi seluruh dunia ini Tuhan, negara-negara yang terkena wabah COVID-19.
virus corona ini Tuhan, kiranya virus ini segera berakhir sehingga kehidupan kami boleh normal kembali, pulih kembali seperti biasanya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh adik-adik, mereka yang tinggal di rumah masing-masing. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan bagi adik-adik ini semua, juga bagi keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you.